Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nabila Syahidah dan Siti Atul. Di sini kami akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi. Relasi adalah hubungan antara dua himpunan jika anggota dari suatu himpunan dapat dipasangkan dengan anggota himpunan lain, sehingga pemasangan tersebut menghasilkan suatu hubungan, maka hubungan tersebut disebut dengan relasi. Di sini ada contoh, ada 3 anak mengatakan makanan kesukaannya, yaitu Anis menyukai bakso, Rina menyukai sate, dan Diko menyukai nasi padang. Dari pernyataan di atas terdapat 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, yang dimana di himpunan A itu adalah himpunan anak, terdiri dari Anis, Rina, dan Diko. Himpunan B itu yaitu himpunan makanan, yaitu terdiri dari bakso, sate, dan nasi padang. Definisi, misalkan A dan B adalah himpunan. Relasi dari A ke B adalah aturan pengaitan atau pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Selanjutnya yaitu metode menyatakan relasi, yaitu ada 3 step atau 3 langkah. Yang pertama itu dengan himpunan pasangan berurutan, yang kedua itu dengan diagram panah, dan yang ketiga itu dengan diagram kartesius. Daerah asal atau domain merupakan himpunan yang tidak kosong di mana sebuah relasi didefinisikan. Daerah kawan atau kodomain yaitu himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi yang didefinisikan. Nah, terus ada range. Range sebuah himpunan bagian dari daerah kawan atau kodomain yang anggotanya adalah pasangan anggota domain yang memenuhi relasi yang didefinisikan. Di sini kita mempunyai contoh, yaitu di mana himpunan A terdiri dari 1, 2, 3 dan 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B terdiri dari 0, 2, 4, 6. 1 dikawankan dengan 2, 4, dan 6, 2 dikawankan dengan 4 dan 6, 3 dikawankan dengan 4 dan 6, 4 dikawankan dengan 6, dan 5 dikawankan dengan 6. Nah, diagram panah himpunan A sebagai domain atau daerah asal diletakkan di sebelah kiri. Sedangkan untuk himpunan B sebagai kodomain atau daerah kawan diletakkan di sebelah kanannya. Relasi antara himpunan A dan B ditunjukkan dengan arah panah. Selanjutnya yaitu diagram panah. Himpunan A sebagai domain atau daerah asal diletakkan di sebelah kiri, dan himpunan B sebagai kodomain diletakkan di sebelah kanannya. Relasi antara himpunan A dan B ditunjukkan dengan arah panah. Nah, bisa dilihat dari diagram panah yang ada di sini, yang sesuai dengan soal tadi, bahwasanya 1 dihubungkan dengan 2, 4, dan 6, 2 dikawankan dengan 4 dan 6, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu diagram pasangan berurutan. Secara umum, himpunan pasangan terurut dinyatakan sebagai berikut. Jika A dan B adalah 2 himpunan yang tidak kosong, maka produk kartesius himpunan A dan B adalah himpunan semua pasangan terurut X, Y, dengan X elemen A dan Y elemen B. Ditulis A dikali B sama dengan dimana X adalah elemen A dan Y adalah elemen B. Dari diagram panah di atas dapat dituliskan himpunan pasangan berurutannya sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita ke diagram kartesius. Pada koordinat kartesius, daerah asal atau disebut dengan domain diletakkan pada sumbu X atau disebut dengan sumbu mendatar. Dan daerah kawan atau disebut dengan kodomain diletakkan pada sumbu Y atau biasa disebut dengan sumbu tegak. Sedangkan daerah hasilnya merupakan titik atau nokta. Nah, di sini terdapat gambar koordinat pada diagram kartesius. Sifat-sifat relasi. Ada relasi refleksif atau bercermin. Disebut refleksif jika dan hanya jika untuk setiap X, anggota semestanya X berelasi dengan dirinya sendiri. Jadi, refleksif jika dan hanya jika X, refleksif X. Contohnya, jika diketahui
himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4 dan relasi R yang beranggota 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4 pada A, maka relasi X himpunan A adalah refleksif karena untuk setiap X anggota atau elemen A terdapat XX pada R. Perhatikan nih, di sini terdapat relasi pada himpunan. Himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Relasi 1 sama dengan himpunan 1, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, dan 4, 4. Sedangkan untuk relasi 2-nya, himpunan 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4, dan 4, 4. Nah, relasi-relasi tersebut merupakan relasi refleksif karena memiliki elemen 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4. Relasi asimetris. Relasi disebut asimetris pada S jika dan hanya jika setiap dua anggota A dan B dari S berlaku. Jika A berelasi dengan B, maka B tidak berelasi dengan A. Secara simbolik, relasi asimetri pada S jika hanya A, B himpunan S, A relasi B, maka B relasi A. Contohnya, relasi sama dengan sebuah relasi mempunyai anggota himpunan A, B, B, C, C, A, maka dalam himpunannya itu terdapat A, B, C. Selanjutnya kita beralih ke fungsi. Fungsi adalah bentuk khusus dari relasi. Sebuah relasi dikatakan fungsi jika X relasi Y untuk setiap X anggota A memiliki tepat satu pasangan Y anggota himpunan B. Maka kita dapat menuliskan FA sama dengan B. Jika B merupakan unsur di B yang dikaitkan oleh F untuk suatu A di A, berarti bahwa jika FA sama dengan B dan FA sama dengan C, maka B sama dengan C. Jika F adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka kita dapat menuliskan fungsi F memetakan himpunan A ke B. Jika F adalah suatu fungsi dari A ke B, maka himpunan A disebut domain atau daerah asal. Himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan, dan himpunan anggota B yang pasangan himpunan C disebut range atau hasil. Contohnya, diketahui himpunan A dengan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan B, dan himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, suatu fungsi F A, maka B ditentukan oleh Fx sama dengan 2x min 1. Nah, pertanyaannya, gambarlah fungsi F dengan diagram panah, tentukan range fungsi F, dan gambarlah grafik fungsinya. Di sini terdapat penyelesaian, yaitu diagram panah, di mana A menunjukkan daerah asal dan B ini menunjukkan daerah kawan. Dan yang B-nya dari diagram tersebut terlihat bahwa Fx sama dengan 2x min 1. Maka kita operasikan saja, F-nya bernilai 1. Kita ganti dengan anggota yang terdapat di soal, yang di anggota B, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Maka kita ganti saja 2. Maka 2 dikali 1, min 1 sama dengan 1. F2 sama dengan 2 kali 2 min 1 sama dengan 3. F3 sama dengan 2 kali 3 min 1 sama dengan 5. F4 sama dengan 2 kali 4 min 1 sama dengan 7. Maka kita tarik kesimpulan di sini, fungsi F adalah 1, 3, 5, dan 7. Kita lanjut ke grafik fungsi. Nah, X ini terdapat F dan X, di mana X ini terdapat anggota dari A, yaitu 1, 2, 3, 4, dan Fx ini terdapat anggota-anggota dari B di soal yang sebelumnya, di mana pasangannya adalah
1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 5, 4 ke 7. Selanjutnya, notasi fungsi. Sebuah fungsi biasanya dinotasikan dengan huruf kecil. Jika fungsi f(x) memetakan ax ditambah b dengan x anggota domainnya f, maka rumus fungsi f adalah f(x) sama dengan ax ditambah b. Contoh notasi fungsi f(x) sama dengan 3x ditambah 5, itu dibacanya fungsi f memetakan x ke 3x ditambah 5. Rumus fungsi f(x) sama dengan 3x ditambah 5. Jika fungsi f(x) memetakan 4x min 3, tentukan rumus fungsinya. Nilai fungsi untuk x ditambah x sama dengan 7. Range jika domainnya adalah 2, 4, dan 6, dan bayangan dari 20. Maka yang pertama yaitu kita rumuskan fungsinya, yaitu f(x) sama dengan 4x min 3. Yang B, nilai fungsinya untuk x7, berarti kita substitusikan saja f7 sama dengan 4 kali 7 min 3 sama dengan 25, dan domainnya yaitu x-nya mempunyai nilai 2, 4, 6. Maka x-nya sama dengan 2, f(x) sama dengan 4, maka kita substitusikan saja, yaitu f2 sama dengan 4 kali 2 min 3 sama dengan 5. Untuk x4, f4 sama dengan 4 kali 4 min 3 sama dengan 13. x6, f6 sama dengan 4 kali 6 min 3 sama dengan 21. Maka kita dapat tarik kesimpulan di sini, nilai range-nya adalah 5, 13, dan 21. Nah, sedangkan untuk bayangan dari 20, x sama dengan 20. X-nya mempunyai nilai 20, maka F20 sama dengan 4, kita substitusikan dengan nilainya yaitu 4x min 1, maka 4 dikali x-nya mempunyai nilai 20 min 3 sama dengan 77. Merumuskan bentuk fungsi. Yang dipelajari di sini yaitu hanyalah fungsi linier. Jika f(x) sama dengan ax ditambah b dengan a dan b konstanta dan x-nya variabel, maka rumus fungsinya adalah f(x) sama dengan ax ditambah b jika nilai variabel x sama dengan m, maka nilai fm sama dengan am ditambah b. Dengan demikian dapat ditentukan bentuk fungsi f jika diketahui nilai-nilai fungsinya. Selanjutnya, nilai konstanta A dan B ditentukan berdasarkan nilai-nilai fungsi yang diketahui. Di sini terdapat contoh diketahui f fungsi linier dengan f0 sama dengan min 5 dan f min 2 sama dengan min 9. Yang ditanyakan yaitu nilai A dan B, bentuk fungsinya, dan bayangan dari 3. Nah, di sini penyelesaiannya, karena f fungsi linier, maka f(x) sama dengan ax ditambah b. Dengan demikian dapat diperoleh f0 sama dengan min 5. f0 sama dengan a, 0 ditambah b sama dengan min 5. Yaitu kita substitusikan rumus f(x) sama dengan ax ditambah b. Karena x-nya di sini mempunyai nilai 0, jadi kita masukkan saja. Dan selanjutnya 0 ditambah b sama dengan min 5, b sama dengan min 5. Untuk menentukan nilai a, kita perhatikan langkah di bawah sini. F min 2 sama dengan min 9. F min 2 sama dengan a min 2 ditambah b sama dengan min 9. Yaitu kita substitusikan rumus yang fx sama dengan ax ditambah b tersebut. Maka min 2a min 5 sama dengan min 9, min 2a sama dengan min 9 ditambah 5. Min 5 ini dihasilkan dari f0 sama dengan min 5 ya. Jadi selanjutnya min 2a
sama dengan min 4, A sama dengan min 4, maka min 2A sama dengan 2. Jadi nilai A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan min 5. Selanjutnya, jika nilai fx sama dengan ax ditambah b, maka sama dengan a-nya mempunyai nilai 2 dan b mempunyai nilai min 5. Maka kita fx sama dengan 2x ditambah min 5. Fx sama dengan 2x min 5. Jadi bentuk fungsinya adalah fx sama dengan 2x min 5. Selanjutnya yang ditanyakan bayangan dari 3. Fx sama dengan 2x min 5. F3, kita masukkan nilai 3 ke dalam X. Jadi F3 sama dengan 2 dikali 3 min 5. Maka 6 min 5 sama dengan 1. Nah, jadi dapat kita simpulkan bayangan dari 3 mempunyai nilai 1. Selanjutnya yaitu macam-macam fungsi. Yang pertama ada fungsi konstan atau fungsi tetap. Suatu fungsi f A implikasi B ditentukan dengan rumus fx disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c adalah bilangan konstan. Contoh, diketahui fungsi R implikasi R dengan rumus fx sama dengan 3 dengan daerah domain di mana x min 3 kurang dari atau sama dengan x kurang dari 2, sehingga gambar grafiknya sebagai berikut. Bisa dilihat di sini gambar grafik karena dia fx sama dengan 3 berarti dia ada di sumbu y. Nah, yang kedua yaitu fungsi identitas. Suatu fungsi fx disebut dengan fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis maupun ordinatnya sama. Fungsi identitas ditentukan oleh fx sama dengan x. Fungsi pada R atau relasi didefinisikan sebagai fx sama dengan x untuk setiap x. Nah, di sini ada contoh yang pertama, ada carilah f min 2, F0, F1, dan F3, dan gambarlah grafiknya. Nah, di sini untuk penyelesaiannya yaitu di mana fx sama dengan x, jadi kita tinggal memasukkan nilai si x-nya. Bisa dilihat bentuk penyelesaiannya dari f-2 sama dengan 2, f0 sama dengan 0, f1 sama dengan min 1, dan f3 sama dengan 3. Nah, untuk grafiknya karena dia saling berpasangan, saling berurutan, jadi garisnya yaitu lurus. Nah, itu selanjutnya fungsi genap dan fungsi ganjil. Suatu fungsi fx disebut fungsi ganjil apabila berlaku f min x sama dengan min fx, dan disebut fungsi genap apabila berlaku f min x sama dengan fx. Jika f min x tidak sama dengan min fx, maka fungsi ini tidak genap dan tidak ganjil. Contoh, tentukan fungsi f di bawah ini termasuk fungsi genap, fungsi ganjil, atau tidak genap dan tidak ganjil. Tentukan fx sama dengan 2x pangkat 3 plus x. Nomor 2 yaitu fx sama dengan 3 kosinus x min 5. Nomor 3 yaitu fx sama dengan x pangkat 2 min 8x. Penyelesaiannya yaitu nomor 1 fx sama dengan 2x pangkat 3 plus x. Jadi si fx nya itu diubah menjadi f min x sama dengan 2 dikali x dikali min x pangkat 3 ditambah min x. Hasilnya yaitu min 2x pangkat 3 min x sama dengan min 2x pangkat 3 plus x sama dengan min fx. Jadi fungsi fx merupakan fungsi ganjil. Nomor 2 yaitu fx sama dengan 3 kosinus x min 5. F min x sama dengan 3 kosinus min 3 kosinus dikali min x min dikurang 5. Jadi hasilnya 3 kosinus x min 5. Jadi fungsi fx merupakan fungsi genap.
Yang nomor 3 yaitu fx sama dengan x pangkat 2 min 8x, yaitu dimana f min x sama dengan min x pangkat 2 dikurang 8 min x dikurang 8 dikali min x sama dengan x pangkat 2 plus 8x. Fungsi f min x tidak sama dengan fx dan f min x tidak sama dengan min fx. Jadi fungsi fx adalah tidak genap dan tidak ganjil. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada daerah hasil fungsi f, di mana Rf atau relasi fungsi sama dengan dimana y min 1 kurang dari atau sama dengan y kurang dari atau sama dengan 7, dimana x elemen R, dimana y elemen R, salah. Jika daerah asal dari suatu fungsi f tidak atau belum ditentukan, maka dapat diambil daerah asalnya, himpunan dari semua bilangan real yang mungkin, sehingga daerah hasilnya merupakan bilangan real. Daerah asal yang ditentukan dengan cara seperti itu disebut daerah asal alami atau natural domain. Contoh 1, fx sama dengan 4 per x plus 1. Penyelesaiannya, fx sama dengan 4 per x min 1 x plus 1. Supaya fx bernilai real, maka x plus 1 tidak sama dengan 0 atau x tidak sama dengan min 1. Jadi df nya itu dimana x adalah elemen R dan x tidak sama dengan min 1. Contoh 2 yaitu dimana gx sama dengan akar dari 4 min x pangkat 2, itu penyelesaiannya gx sama dengan akar 4 min x pangkat 2. Supaya gx yang bernilai real, maka 4x pangkat 2 itu berubah nilainya atau berubah arah panahnya menjadi lebih dari atau sama dengan 0, diubah menjadi x pangkat 2 min 4 kurang dari atau sama dengan 0. Jadi x min 2 dan x plus 2 lebih dari atau sama dengan 0. Untuk x min 2 x plus 2 yaitu kurang dari atau sama dengan 0. Untuk DG nya dimana x min 2 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 2, dimana x adalah elemen R.